Ada 3 kelemahan daripada pria yang ada di dunia ini. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Ya. Sama halnya dengan yang terjadi dengan pemuka agama umat Buddha yang ada di Thailand. Jadi biksu-biksu di Thailand sedang dalam masalah besar. Nggak semuanya tapi ya, ada oknum-oknum biksu di Thailand yang terlibat kasus skandal dengan seorang wanita. Wow, luar biasa. Jadi bagaimana mungkin ya seorang biksu bisa terlibat skandal dengan seorang wanita yang aduhai, yang semok, yang mulus dan luar biasa. Ada sekitar 9 biksu korban daripada wanita ini. Diperas, ya foto-fotonya disimpan sekitar kurang lebih 8.000 foto dan video disimpan oleh sang wanita ini, ya. Jadi kaum Hawa itu sangat sangat bisa untuk menipu atau memperdaya atau mencobai sang pria atau kaum Adam. Siapa wanita yang saya maksud? Wanita yang saya maksud adalah biasa disebut dengan Miss Golf. Jadi Miss Golf ini sangat cantik luar biasa, sehingga ya biksu-biksu tidak tahan gitu, menahan nafsunya gitu ya, untuk menduri si wanita ini. Cantik luar biasa, mulus, putih ya. Wanita-wanita Thailand itu kan pada putih-putih semua ya rata-rata ya. Bagaimana trik daripada Miss Golf ini untuk memperdaya sang biksu? Ya, modusnya adalah ya seperti biasa, dipacarin, ya, digoda-goda, ya, dicobai imannya. Dan sang biksu yang ada di Thailand ini, mereka terberdaya dan terjadilah apa yang diinginkan oleh wanita ini. Tanpa disadari oleh biksu-biksu ini ketika mereka ya, ketika mereka melakukan mantap-mantap ya, dan diam-diam si wanita bernama Miss Golf ini merekam, memfoto tanpa diketahui oleh si biksu. Nah, ketika mereka sudah melakukan itu, dan ini alat atau senjata daripada Miss Golf ini untuk memeras para biksu-biksu. Tidak tanggung-tanggung guys. Ada 9 biksu yang jadi korban daripada Miss Golf ini. Ya, jumlah kerugian yang ditaksir itu sekitar kurang lebih miliaran lah ya, kurang lebih 8 miliar. Wow, jumlah yang sangat fantastis, luar biasa. Nah, sebenarnya saya tidak mendukung agama Buddha ya, karena di video-video saya sebelumnya juga saya banyak membahas tentang agama Buddha ya. Ada satu kelebihan daripada agama Buddha dengan agama lainnya ya, seperti agama yang ada di Konoha ya. Apa itu? Ketika terlibat kasus seperti ini, sang biksu langsung mengundurkan diri. Mereka menjaga citra biksu itu sendiri ya. Mereka menjaga organisasi mereka itu. Mereka keluar dari agama ya. Jadi mereka benar-benar tidak biksu lagi ya. Karena apa? Karena kasus ini. Itu yang saya salut ya. Beda dengan di Konoha ya. Di Konoha itu kalau sudah kasus, misalnya kasus ya, kasus pemerkosaan apa segala macam ya. Tapi mereka muka tembok ya, nggak peduli ya, tetap jadi pemuka agama. Di Konoha seperti itu, nggak peduli. Jadi itu yang saya salut dengan biksu-biksu yang ada di Thailand nih, sangat salut. Saya sangat-sangat luar biasa, saya mengapresiasi ya. Tapi saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh biksu ya. Karena saya sendiri juga bukan orang yang suci, enggak. Saya tidak berhak menghakimi biksu ya. Saya tidak menghakimi ya. Karena saya seorang pria ya. Saya juga seorang pria yang normal, melihat wanita, saya juga bisa aja saya silap ya kan, kita nggak tahu ya kan. Jadi saya tidak pernah mengatakan diri saya suci gitu. Saya juga kalau di posisi mereka bisa aja saya mau ya kan. Karena apa? Karena wanita cantik itu godaannya itu sangat-sangat memabukkan guys. Ya, sekuat apapun laki-laki kalau sudah suka dengan perempuan ya, kalau sudah sayang gitu, aduh,
bisa hancur lebur ya, hatinya berantakan. Dan saya sudah mengalami sendiri ya. Saya dulu pernah ya, dan ini juga saya pernah ceritakan di channel saya sebelumnya ya. Saya pernah berhubungan dengan wanita dan tidak bisa menikah karena ada alasan tertentu yang nggak bisa, tapi itu yang bikin saya hancur berantakan dulu ya. Makan nggak enak, kerja juga nggak semangat, semuanya pokoknya berantakan. Kita kepikiran terus gitu, apalagi wanita cantik luar biasa. Ya, cantik sih ya, mirip-mirip seperti Nia Ramadhani. Ya, cantik nggak tuh? Cantik lah. Nah, jadi saya mengalami sendiri ya, gimana tipu daya seorang wanita itu. Saya tidak menyalahkan wanitanya, tapi yang jadi permasalahan, kenapa biksunya imannya lemah gitu? Kenapa mau digodain? Kenapa mau ya? Kenapa mau diajak ini ya? Atau mantap ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kemudian ya, kalau saya perhatikan dalam kasus ini ya, ini termasuk kasus pemerasan ya. Tapi sebenarnya gini guys ya, menurut saya ini adalah masalah pribadi ya. Dan yang paling bersalah di situ yang menyebarkan aib itu sebenarnya. Jadi orang Indonesia itu ya, saya melihat ya, orang Indonesia tidak bisa membedakan mana dosa pribadi, mana dosa publik ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk berdosa melakukan seperti yang dilakukan oleh biksu ya, bukan ya. Tapi itu kan dosa pribadi, dosa privat ya. Mereka melakukan sama mau kok ya, nggak ada paksaan. Kecuali dipaksa, itu yang jadi permasalahan. Jadi lebih parah ya yang dipaksa daripada yang mau sama mau. Ya, kalau misalnya nih di Konoha ya ada pemuka agama maksa muridnya misalnya ya, maksa meniduri muridnya misalnya dengan modus belajar agama misalnya ya kan. Itu sebenarnya yang eee, lebih dihukum berat sebenarnya karena memaksa ya, kecuali suka sama suka nggak jadi masalah. Saya melihat kasus ini suka sama suka kok ya, nggak jadi masalah sebenarnya ya. Cuman yang jadi permasalahan itu si wanita memeras gitu, memeras si biksu. Jumlahnya nggak nanggung-nanggung guys, ada 9 biksu korban daripada si wanita ini. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, dari mana dana mereka dapat? Biksu kan nggak punya gaji. Ya, dari mana mereka mendapatkan duit? Ya, jadi berdasarkan penelusuran atau hasil daripada investigasi KPK di sana atau bukan KPK namanya, tapi organisasi anti korupsi ya. Konon katanya dananya itu bersumber dari dana-dana seperti dana hibah, kemudian dana dari organisasi, ada penyelewengan dana dan sebagainya, pencucian uang dan sebagainya ya. Dari situ katanya dananya. Mungkin kepepet kali ya. Ini juga pernah terjadi di ini ya, di Arab Saudi. Orang Arab Saudi ya kalau ketahuan seperti ini hukumannya nggak nanggung-nanggung guys. Dulu pernah ada itu ya, hacker dari mana kalau nggak salah dari Amerika atau Rusia itu ya. Jadi hacker-hacker dari Rusia ini menghack ya data-data orang-orang yang ada di Arab Saudi ya. Nah, karena di Arab Saudi itu hukuman mati ya kalau misalnya seperti ini ya, ada video-video perselingkuhan, kemudian video-video aib mereka dan lain sebagainya atau foto-fotonya. Nah, ini yang jadi alat untuk memeras orang-orang yang ada di Arab Saudi. Ya, dikirimkan videonya, fotonya dikirim ke si itu ya, yang punya foto. Ya, biasanya laki-laki ya korbannya. Kirimkan duit sekian-sekian kalau lu nggak mau diviralkan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa hacker-hacker ini bisa menemukan data-data daripada orang-orang yang tinggal di Arab Saudi? Padahal kan mereka nggak ada koneksi dengan HP-nya. Ternyata ya, orang-orang yang tinggal di Arab Saudi itu mereka punya semacam aplikasi seperti di Indonesia itu seperti Ome TV gitu. Ya, ada banyak itu aplikasi-aplikasi online seperti Bling Bling Bling, ya, OnlyFans ya, OnlyFans lah ya. Nah, di situ kan ada foto mereka ya bertebaran ya, ya banyak lah ya, ada yang melakukan video call jarak jauh ya, sambil ya gitu kan. Nah, itu yang jadi alat pemerasan para hacker-hacker ini. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi ya,
Tapi beda negara, beda ini ya, beda peraturannya. Menurut saya pribadi ini kan dosa pribadi ya, bukan dosa publik ya. Nggak jadi masalah kok, ya. Cuman kita aja yang terlalu peduli dengan kehidupan orang lain gitu. Ya sama seperti kasus Ariel dulu, Ariel Noah dengan Luna Maya ya. Mungkin yang nonton video ini pada tahu kan kasus Ariel Noah dan Luna Maya. Nah, sebenarnya yang dihukum berat itu ya harusnya yang menyebarkan itu guys, yang menyebarkan videonya. Si Ariel kan dulu waktu pernah tuh ya, waktu servis laptopnya rusak. Nah, tukang servis laptop ini yang ngebobol videonya. Video si Ariel di laptop itu ada video kan, video pribadi gitu. Jadi kalau video pribadi itu yang disebar, yang menyebar itu sebenarnya yang dihukum. Karena itu kan masalah pribadi bukan masalah publik ya. Jadi hukum di Konoha juga menurut saya itu tumpang tindih ya, nggak rasional gitu, nggak masuk akal. Dosa pribadi dengan dosa publik itu harus dipisahkan ya, kecuali memaksa gitu, kecuali Ariel maksa Luna Maya misalnya. Itu kan nggak jadi masuk dosa ini ya, dosa privat ya, itu dosa publik ya. Jadi yang dialami biksu-biksu yang ada di Thailand juga seperti ini ya. Tapi ya banyak warga Konoha yang mengatakan, tuh lihat biksu seperti itu, oh lihat ya. Mereka mengatakan orang yang suci, tapi tuh lihat banyak tuh kejadian-kejadian lain sebagainya. Jadi gini guys ya, saya tidak sedang menggiring yang nonton video ini tidak percaya agama ya. Sebenarnya gini, pemuka agama dengan kita-kita ini sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Perbedaannya mereka itu, ya terutama pemuka agama yang ada di Konoha, mereka itu pintar public speaking gitu doang sih sebenarnya. Kalau biksu-biksu itu mereka nggak ngerokok, ya bisa menahan diri nggak ngerokok. Ya kalau menahan diri nggak ngerokok mah saya juga bisa ya, saya nggak ngerokok. Kemudian mereka bersemedi dan lain sebagainya ya. Ya sama seperti pastor-pastor juga. Ya, pastor juga dulu pernah kejadian kok di Australia ada tuh kejadian-kejadian ya. Di Eropa juga seperti itu. Makanya orang Eropa itu ya nggak percaya dengan agama. Karena apa? Karena pemuka agama juga nggak suci-suci amat kok, nggak suci amat. Jadi ini sebenarnya yang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap agama. Tapi saya tidak sering menggiring yang nonton video ini untuk tidak percaya agama ya, bukan itu tujuan saya. Tapi gini guys, ya yang saya perhatikan itu ya, kita tuh terlalu menuhankan pemuka agama. Padahal pemuka agama itu biasa aja sama seperti kita juga. Mereka juga makhluk biologis kok. Kalau lihat yang bening mereka juga nggak nahan juga ya. Apalagi cowok kan. Cewek juga sama ya, lihat yang ganteng. Tapi kalau cewek sih nggak terlalu banyak ya. Ya, yang lebih banyak itu kan cowok, karena cowok itu kan makhluk biologis ya. Cewek kan bukan makhluk biologis ya. Ya makhluk biologis juga, tapi ya kalau dia suka sama seseorang itu bukan karena wajahnya, tapi karena perasaan biasanya. Cewek itu menggunakan perasaan, tapi cowok itu kan menggunakan mata ya kalau melihat cewek. Ya, walaupun parangainya ataupun sifatnya nggak bagus, kalau cantik ya mereka akan bungkus juga ya. Jadi cowok seperti itu ya, mereka mengutamakan cantiknya, tidak mengutamakan hatinya, boro-boro ke hatinya, mereka sudah nafsu duluan ya kan. Jadi gini guys ya, jangan pernah sekali-sekali menuhankan agama, menganggap bahwa pemuka agama itu suci ya dan lain sebagainya, nggak punya kesalahan dan sebagainya, pintar, cerdas, nggak, jangan seperti itu ya. Jadi terutama di Asia ya, kalau saya perhatikan di Asia itu ya, orang Asia itu rata-rata masih menuhankan agama ya saya melihatnya. Kecuali negara-negara yang sekuler ya, makanya kita tuh harus sekuler sebenarnya. Itu tujuan daripada saya bikin video ini. Kita harus sekuler ya, memisahkan agama dengan politik ya. Agama dengan ya, agama kan urusan pribadi ya, agama dengan urusan publik kita harus memisahkan ya. Sekuler ya, seperti orang-orang barat ya. Orang-orang barat itu secara tidak langsung mengatakan pemuka agama itu nggak suci amat, sama kayak saya juga. Ya kalau lu melakukan ini itu segala macam, sok aja nggak jadi masalah, asal jangan merugikan orang lain gitu ya. Kalau lu nikah cerai nggak jadi masalah. Bahkan Donald Trump itu nikah
nikah cerai kok nggak jadi masalah, nggak masalah bagi orang-orang barat sana. Cuman orang Indonesia yang ini ya, yang sensitif dengan masalah eh, pribadi seseorang ya. Ya nggak jadi masalah ya dengan masalah pribadinya. Yang jadi permasalahan itu adalah masalah publik ya, sama seperti kasus biksu ini ya. Dan saya apresiasi mereka langsung keluar dari organisasi kebiksuan tersebut ya. Karena apa? Karena mereka menjaga nama baiknya. Itu yang saya salut ya. Itu yang perlu saya tiru. Karena saya yakin agama Buddha ya, agama Buddha itu kalau saya melihatnya ya, agama yang mungkin di masa depan akan diminati ya. Karena apa? Karena agama Buddha itu jarang kok ya. Jarang mempersekusi orang lagi ibadah gitu. Nggak pernah tuh. Ya. Kemudian bubarin paksa agama orang lain, nggak pernah seperti itu ya. Jadi jauh lah lebih mulia ya ajaran daripada agama Buddha saya melihatnya ya. Dan agama Buddha juga sangat bisa diajak bernegara ya. Tidak susah diajak bernegara. Karena apa? Karena agama Buddha itu nggak ada dua bendera gitu, nggak punya dua tanah suci gitu, nggak perlu harus ya ke tanah suci dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya itu agama Buddha itu sangat mudah diajak untuk bernegara dan sangat mudah untuk memajukan suatu negara. Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, guys. Cina misalnya, di Cina itu ada ratusan juta orang yang agama Buddha, tapi mereka bisa maju kok. Jadi artinya agama Buddha ini sesuai dengan kemajuan suatu bangsa gitu. Ya, agama Buddha itu menuntut yang namanya moral. Seperti ini ya, kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini mereka mengungkapkan diri. Mereka tahu diri gitu, tidak seperti di Konoha ya. Sudah ada kasus-kasus tetap ya disebut pemuka agama, masih dihormati ya. Jadi itu yang bikin kita sebenarnya keblinger ya dalam beragama. Makanya pemuka-pemuka agama itu banyak ya, banyak yang dituhankan. Ya mereka melakukan hal seperti ini karena apa? Karena mereka berpikir, toh juga saya nanti dimaafin kok. Itu yang ada di pikiran mereka. Saya kan pemuka agama, saya kan harus diperlakukan seperti raja dan lain sebagainya. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.